Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Faisal Husali. Ini saya akan melanjutkan video yang ketiga, video mengenai materi tentang definisi dan akidah Aswaja An-Nahdiyah. Jadi di dalam materi tersebut ada beberapa pertanyaan mengenai tentang perbedaan sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Jadi sebelum kita membahas saya menjawab mengenai perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Aswaja An-Nahdiyah. Itu merupakan akidah yang dianut oleh kalangan Nahdlatul Ulama umumnya, ya, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jadi Aswaja An-Nahdiyah itu adalah merupakan akidah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Aswaja An-Nahdiyah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki ciri khas moderat, toleran, serta inklusif. Jadi ciri khasnya itu moderat, cocok pasar pada semua kalangan. Aswaja An-Nahdiyah adalah manhaj atau metode berpikir dan beramal, dan yang berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma atau konsensus ulama, dan qiyas atau analogi. Dalam bidang akidah, Aswaja An-Nahdiyah mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih, Aswaja An-Nahdiyah mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam bidang tasawuf, Aswaja An-Nahdiyah mengikuti mazhab Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi yang berasal dari Baghdad. Akidah Aswaja An-Nahdiyah memiliki beberapa ciri khas, antara lain yaitu tawasud atau moderat. Tadi Aswaja An-Nahdiyah selalu mengambil jalan tengah. Jadi Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu mengambil jalan tengah sebagai penengah dalam segala hal, tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, karena biasanya kita sering menemui aliran-aliran yang ekstrim. Terus kemudian tasamuh atau toleran. Aswaja An-Nahdiyah menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Selanjutnya tawazun atau seimbang. Aswaja An-Nahdiyah menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat serta antar akal dan hati. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Aswaja An-Nahdiyah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang bijaksana dan damai. Jadi itu adalah beberapa ciri dari akidah Aswaja An-Nahdiyah. Jadi selanjutnya saya akan menjawab tentang sifat salbiyah, perbedaan sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Dalam akidah Aswaja An-Nahdiyah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi menjadi 4 kategori. Kemarin kita pelajari tentang aqwaid khamsin. Jadi di sini kita akan pelajari tentang sifat salbiyah dan ma'ani. Dan dalam akidah Aswaja An-Nahdiyah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah sifat nafsiyah atau sifat yang berhubungan dengan zat Allah, yaitu wujud. Jadi Allah itu wujud. Sifat pertama wujud. Atau ada. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah, sifat yang mengadakan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah,
Itu yang pertama qidam atau dahulu, baqa atau kekal, mukhalafatul lil hawadisi, beberapa berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyah esa. Terus kemudian sifat ma'ani, sifat yang pasti ada pada zat Allah, yaitu sifat kudrat atau kuasa, iradat atau berkehendak, ilmu atau mengetahui, hayat hidup, sama itu mendengar, basor melihat, dan kalam itu berbicara. Jadi sifat ma'ani itu ada 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Terus yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, sifat yang merupakan kelasiman dari sifat ma'ani. Nah, sifat yang merupakan kelasiman dari sifat ma'ani. Sifat salbiyah dan ma'ani merupakan bagian penting dari akidah aswaja an-nadiyah. Dengan memahami sifat-sifat Allah, umat Islam dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi sini juga ada beberapa pendapat ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna dan mustahil bersifat sebaliknya. Para ulama kemudian menetapkan apa yang disebut dalam istilah Jawa, nah, itu aqaid 50 atau akidah 50. Nah, sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah akidah tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu 20, mustahil dan jais bagi Allah dan bagi para nabi. Jadi ada 50. Nah, 50 akidah yang harus kita anut. Konsep sifat wajib, mustahil, dan jais berangkat dari kenyataan bahwa untuk memutuskan eksistensi mayoritas sifat tersebut, meskipun terdapat dalil nakli berupa Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber akidah, tetap membutuhkan penalaran akal sehat, yang dalam konteks ini dikenal hukum akli, yang ada 3, yaitu wajib, mustahil, dan jais akli. Terlebih bagi orang yang sama sekali belum percaya terhadap eksistensi Allah sebagai Tuhan maupun eksistensi para Rasul, bagaimana mungkin orang bisa meyakini kebenaran Al-Quran dan hadis sebagai dalil eksistensi Allah, sebagaimana ia bahkan belum meyakini eksistensi Allah sebagai Tuhan dan para Rasulnya. Tentu ia tidak menerima Al-Quran dan hadis sebagai dalil pembuktiannya. Adapun maksud dan istilah wajib akli adalah segala hal yang menurut akal pasti adanya atau tidak dapat diterima ketiadaannya. Maksud mustahil akli adalah segala hal yang menurut akal pasti tidak ada atau tidak diterima adanya. Sedangkan jais akli adalah segala hal yang menurut akal bisa saja ada maupun tidak, atau diterima ada maupun ketiadaannya. Sifat gerak dan diam bagi makhluk dapat dijadikan permisalan dalam hal ini. Ilustrasi wajib, mustahil, dan jais akli secara berurutan adalah: yang pertama, akal pasti mengharuskan salah satu dari diam dan bergerak terjadi pada makhluk. Yang kedua, akal tidak akan membenarkan keduanya secara bersamaan, tidak terjadi padanya. Dan 3, akal menerima ada dan ketiadaan salah satunya dari makhluk. Demikian antara lain dijelaskan Syekh Muhammad As-Sanusi dalam Syahum Al-Bahrain. Kembali lagi ke aqaid khamsin atau akidah 20 ya.
Klasifikasi sifat wajib 20. Sifat wajib bagi Allah yang terdiri atas 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang sifat nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Yang keempat adalah maknawiyah.